Ekosistem adalah tempat berinteraksi antara biotik dengan biotik dan biotik dengan abiotik. Ekosistem bumi terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem buatan dan alam. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia untuk melestarikan makhluk hidup yang hampir punah. Sedangkan ekosistem alam adalah ekosistem yang dibuat oleh alam. Ekosistem alam bertugas mengendalikan keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem alam rusak, maka keseimbangan ekosistem akan hancur. Berikut ini contoh ekosistem alam. Pertama, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis atau disebut juga dengan hutan hujan tropika adalah bioma berupa hutan yang selalu basah atau lembab yang dapat ditemui di wilayah sekitar Khatulistiwa, yakni kurang lebih pada lintang 0 derajat sampai 10 derajat ke utara dan ke selatan garis Khatulistiwa. Hutan hujan tropis bisa juga diartikan sebagai hutan yang terletak di daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi, maka dari itu disebutlah hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis merupakan rumah untuk setengah spesies flora dan fauna di seluruh dunia. Hutan hujan tropis juga dijuluki sebagai farmasi terbesar dunia karena hampir 1/4 obat modern berasal dari tumbuhan di hutan hujan ini. Persebaran hutan hujan tropis di Indonesia berada di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Keberagaman flora dan fauna di Indonesia termasuk tinggi di dunia, jauh lebih tinggi daripada Amerika Selatan dan Afrika yang juga beriklim tropis. Berdasarkan negara, 5 negara terluas yang memiliki hutan hujan tropis berturut-turut adalah Brazil, Republik Demokratik Kongo, Indonesia, Peru, dan Kolombia. Yang kedua, hutan gugur. Hutan gugur juga mempunyai nama lain yaitu hutan musim tropika atau disebut juga hutan monsum. Hutan gugur ini merupakan salah satu bioma yang berupa hutan berada di wilayah yang mempunyai iklim tropis dan subtropis. Hutan gugur ini mempunyai iklim yang hangat sepanjang tahunnya. Salah satu ciri khas yang dimiliki oleh hutan musim ini yakni memiliki musim kering atau musim kemarau yang panjang selama berbulan-bulan. Dan musim kering panjang inilah yang menjadi alasan mengapa pepohonan yang ada di hutan gugur ini menggugurkan daunnya. Karena apa? Karena pepohonan akan mengalami kekurangan air sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis dengan baik. Hutan gugur paling banyak kita temukan di daerah yang berada di garis lintang lebih tinggi daripada daerah yang mempunyai hutan hujan tropis. Hutan gugur akan dapat kita jumpai di sekitar antara 10 derajat sampai 20 derajat lintang utara dan 10 derajat sampai 20 derajat lintang selatan. Di wilayah ini, kita dapat dengan mudah menjumpai hutan gugur yang berselingan dengan hutan sabana dan juga padang rumput tropika. Hal tersebut adalah hasil dari kombinasi berbagai faktor curah hujan yang rendah, kemampuan tanah wilayah tersebut untuk menahan air, dan juga kesuburan tanah. Hutan gugur yang beraneka ragam paling banyak kita jumpai di wilayah Meksiko bagian selatan dan juga di dataran rendah Bolivia. Selain di kedua wilayah tersebut, kita juga dapat menemukan hutan gugur ini di daerah pesisir Pasifik di barat laut Amerika Selatan, di wilayah subtropik Amerika Serikat, di Afrika bagian tenggara, di India Tengah, Indochina, Madagaskar, dan Caledonia Baru. Di Indonesia sendiri, hutan gugur ini dapat kita temui di wilayah kawasan Wallis, yaitu dari Kepulauan Filipina sebelah utara, kemudian melintasi Sulawesi dan juga sebagian Maluku. Kemudian menyeberang ke arah selatan hingga mencapai wilayah Nusa Tenggara, Bali, dan juga Jawa. Keringnya wilayah-wilayah ini disebabkan oleh angin monsun
yang membawa perbedaan musiman yang sangat jelas dan bentuk jumlah curah hujan setiap bulannya. Ketiga, ekosistem padang rumput. Apabila dilihat dari namanya, maka ekosistem padang rumput adalah ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput. Artinya, interaksi yang dilakukan oleh organisme-organisme padang rumput dengan komponen-komponen biotik dan abiotik yang berada di lingkungannya. Ekosistem padang rumput ini adalah salah satu jenis dari ekosistem daratan atau ekosistem terestrial yang terbentuk secara alami. Ekosistem padang rumput ini juga disebut dengan nama lain, yakni grassland atau stepa. Ekosistem ini dipenuhi dengan hamparan rumput yang hijau, sehingga apabila kita memandangnya, maka sejauh mata memandang, kita akan melihat warna hijau yang segar dan mendamaikan. Ekosistem padang rumput ini hanya ada di lingkungan wilayah yang memiliki iklim tropis. Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa ekosistem rumput di daerah tertentu. Beberapa daerah di Indonesia yang mempunyai ekosistem padang rumput ini adalah bagian timur, yakni di daerah Nusa Tenggara Timur. Keempat, hutan sabana. Hutan sabana adalah kawasan hutan berupa padang rumput yang ditumbuhi oleh semak atau perdu yang diselingi sebaran beberapa jenis pohon, seperti pohon palem dan akasia. Biasanya, padang sabana tumbuh di antara wilayah tropis dan subtropis, atau tumbuh di wilayah yang memiliki curah hujan yang rendah. Dilihat dari pengertiannya, hutan sabana juga dikenal dengan nama padang rumput tropis. Kawasan ini memiliki iklim yang tidak terlalu kering untuk disebut sebagai gurun pasir. Selain itu, wilayah sabana juga tidak cukup basah untuk disebut sebagai hutan murni. Terdapat bermacam tipe hutan sabana. Hal tersebut tergantung dari kondisi iklim tropis di wilayah tersebut. Salah satu hutan sabana yang terkenal berada di wilayah Afrika Timur. Hutan sabana di wilayah ini didominasi oleh pohon akasia. Salah satunya adalah Taman Nasional Serengeti, Tanzania, Afrika Timur. Taman Nasional Serengeti ini dihuni oleh berbagai macam satwa seperti gajah, kerbau, singa, zebra, dan jerapah. Padang rumput sabana juga terdapat di beberapa negara lain seperti di wilayah Amerika Selatan, Afrika, dan juga Australia. Selain itu, Indonesia juga memiliki hutan sabana, tepatnya di wilayah Indonesia bagian timur. Kelima, hutan taiga. Hutan taiga atau disebut juga dengan hutan boreal merupakan jenis hutan terestrial dengan formasi hutan hanya terdiri dari kelompok tanaman berdaun jarum saja, sehingga hutan ini sering disebut juga dengan nama hutan berdaun jarum atau konifer. Hutan taiga merupakan hutan yang selalu tampak hijau sepanjang tahun. Walaupun suhu ketika musim dingin mencapai di bawah 0 derajat, tipe hutan ini banyak tersebar di daerah antar subtropika dengan jenis keanekaragaman yang hanya didominasi oleh satu jenis tanaman saja. Hutan ini sering ditemukan di belahan bumi bagian utara seperti Rusia, Siberia, dan Kanada Tengah serta Kanada Utara. Keenam, ekosistem tundra. Tundra adalah suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Oleh karena itu, daerah ini disebut daerah tanpa pohon. Tundra terdapat di wilayah bumi sebelah utara, juga ditemukan di dekat Antartika dan terdapat di puncak pegunungan yang tinggi. Pertumbuhan tanaman di daerah tundra hanya berlangsung selama 60 hari. Jenis tumbuhan yang banyak ditemukan di tundra hanyalah tumbuhan yang mampu bertahan dengan cuaca dingin seperti sphagnum, lumut kera, tumbuhan semusim, perdu, dan alang-alang. Iklim kutub dengan musim dingin yang panjang serta gelap dan musim panas yang panjang dan terang terus-menerus memiliki curah hujan yang rendah menjadi corak khas bioma ini. Ketujuh, ekosistem gurun.
Gurun berada di daerah bumi dengan temperatur yang paling panas. Curah hujan di daerah ini sangat sedikit, bahkan nyaris tidak ada, sehingga daerah ini adalah dataran tandus berpasir. Curah hujan di daerah ini kurang dari 25 cm per tahun. Gurun memiliki perubahan temperatur udara yang sangat ekstrim. Pada siang hari, suhu di daerah ini bisa mencapai 60 derajat dan pada malam hari turun drastis menjadi 0 derajat Celcius. Jenis tanaman yang dapat tumbuh di daerah ini adalah kaktus yang mampu menyimpan cadangan air serta unta yang juga mampu menyimpan cadangan air. 8. Ekosistem karst. Karst adalah daerah dengan kumpulan batu gamping. Karst berbeda dengan ekosistem lain karena memiliki keunikan tersendiri. Karst adalah daerah yang rentan terhadap erosi dan tanah longsor. Selain itu, daerah karst adalah daerah yang tidak subur untuk pertanian. Karst adalah daerah dengan banyak pori-pori kecil. Akibatnya, karst disebut dengan daerah penyimpan cadangan air. 9. Ekosistem sungai. Sungai adalah aliran air yang ada di permukaan bumi. Sungai mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Aliran sungai mengalir dan berhenti di laut. Sungai adalah salah satu sumber air terbesar di bumi. Air sungai termasuk air tawar, sehingga ikan yang dapat hidup di sungai adalah ikan air tawar seperti ikan nila, ikan gurami, atau ikan lele. 10. Ekosistem danau. Danau adalah sebuah cekungan besar yang terisi oleh air. Danau dapat terbentuk akibat dari aktivitas gunung api. Selain itu, danau juga dapat terbentuk akibat sedimentasi yang memotong jalur sungai. Ekosistem danau ini termasuk ke dalam ekosistem air tawar. Meskipun secara umum, air di danau bisa juga terisi air asin. Ekosistem danau ini tidak hanya meliputi di air saja, namun juga daratan yang ada di sekitar. 11. Ekosistem rawa-rawa. Rawa-rawa adalah salah satu ekosistem perairan yang tenang. Rawa adalah genangan air yang terjadi di dataran yang cekung. Genangan air ini dapat bersifat musiman akibat hujan dan luapan air sungai, atau permanen akibat lokasinya yang dekat dengan sumber air. Rawa-rawa biasanya berada di dataran rendah, dan pada umumnya permukaan air rawa selalu di bawah lapisan atmosfer bumi atau setara dengan permukaan air laut, sehingga airnya selalu mengenang dan permukaan airnya selalu tertutup oleh tumbuhan-tumbuhan air. 12. Ekosistem pantai. Ekosistem pantai pasir adalah daerah pantai yang berada di tepi laut. Daerah ini adalah salah satu daerah hasil proses sedimentasi oleh air laut. Hewan jenis kepiting dan beberapa jenis karang dapat ditemukan di daerah ini. Di Indonesia sendiri, garis pantai dapat mencapai 81 km. Artinya, ekosistem pantai di Indonesia mengisi hampir sekitar 1/8 dari luas Indonesia. Cukup besar dan cukup wajar untuk wilayah Indonesia yang terdiri dari ratusan pulau. Umumnya, ekosistem pantai ini sudah dihuni atau setidaknya sudah melibatkan campur aduk manusia. 13. Terumbu karang. Ekosistem terumbu karang adalah ekosistem laut dangkal, di mana sinar matahari masih dapat masuk. Dalam ekosistem ini, terumbu karang dan rumput laut dapat melakukan fotosintesis. Selain itu, hewan laut di daerah ini lebih banyak dan bervariasi. 14. Ekosistem laut dalam. Ekosistem laut dalam adalah ekosistem yang berada pada kedalaman lebih dari 2000 meter dari permukaan laut. Suhu pada daerah ini diperkirakan sangat dingin akibat dari tidak masuknya sinar matahari. Makhluk hidup yang tinggal di daerah ini hanyalah hewan-hewan predator serta hewan pemakan bangkai. Terakhir, ada ekosistem estuari. Ekosistem estuari adalah ekosistem tempat bertemunya air tawar dan air laut.
Dalam ekosistem ini, tanaman yang bisa ditemukan adalah jenis tanaman mangrove, sedangkan hewan yang bisa ditemukan adalah beberapa jenis kepiting. Itu tadi 15 contoh ekosistem alam yang ada di bumi. Ingatlah untuk selalu menjaganya. Alam dan manusia terkait satu sama lain. Tak heran jika ketika manusia mencoba melukai alam, pada akhirnya mereka melukai diri mereka